Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil berdiskusi kami mengenai laporan audit forensik dan laporan audit investigatif. Saya Regina Nur Hidayati bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Tessa Afrila Maharani, ada Arika Rahmania, ada Nasya Meitasari, ada Willia Erifa Sitorus. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian audit forensik dan audit investigatif. Nah, audit forensik dan audit investigatif ini adalah dua konsep yang sangat penting dalam mendeteksi dan mengungkapkan kesalahan atau kecurangan dalam organisasi. Kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi kecurangan, tapi memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Apa sih audit forensik itu? Audit forensik adalah pemeriksaan secara khusus atas laporan keuangan dan transaksi keuangan untuk mendeteksi, menemukan, dan membuktikan adanya kecurangan. Audit ini bersifat reaktif. Apa sih reaktif? Reaktif itu adalah dilakukan setelah ada dugaannya kecurangan. Dalam melakukan audit forensik, auditor akan mengidentifikasi pola kecurangan, menganalisis bukti transaksi, mewawancarai saksi dan pelaku, serta menghitung kerugian akibat kecurangan. Namun di sisi lain, audit investigatif adalah audit yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan kecurangan tertentu pada area atau transaksi tertentu. Nah, audit ini bersifat spesifik, yaitu artinya dilakukan untuk memeriksa transaksi yang mencurigakan. Tujuan utamanya yaitu untuk mengklarifikasi apakah dugaan kecurangan tersebut benar terjadi atau tidak, mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam kecurangan, serta mengumpulkan dan informasi yang sangat relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan atau tindak lanjut. Nah, namun perbedaan utama antara audit forensik dan audit investigatif terletak pada fokus dan tujuan audit, yaitu audit forensik lebih luas dan fokus pada rekonstruksi pola kecurangan. Sedangkan audit investigatif lebih spesifik dan fokus pada pemeriksaan transaksi yang mencurigakan. Namun tujuan mereka, audit forensik itu membuktikan adanya kecurangan dan menghitung kerugian, sedangkan audit investigatif bertujuan untuk mengklarifikasi apakah dugaan kecurangan tersebut benar terjadi dan siapa yang terlibat. Namun demikian itu, audit forensik dan audit investigatif dapat digunakan secara bersamaan untuk mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan dalam organisasi. Namun kedua konsep ini dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi kecurangan serta mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung proses hukum. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai tujuan audit forensik dan audit investigatif secara singkat, namun pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit forensik dan investigatif secara spesifik. Yang pertama yaitu mengumpulkan bukti untuk kepentingan hukum. Audit forensik dan investigatif bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses hukum untuk membuktikan adanya kecurangan. Yang kedua adalah menghitung kerugian akibat fraud. Audit forensik dan investigatif ini juga bertujuan untuk menghitung kerugian yang dialami oleh organisasi akibat kecurangan sehingga dapat digunakan secara dasar untuk mengambil tindakan hukum atau lainnya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan mengungkapkan kecurangan. Tujuan utama audit forensik dan investigatif adalah mengidentifikasi dan mengungkapkan kecurangan yang terjadi dalam sebuah organisasi sehingga dapat diambil tindakan untuk yang lebih lanjut untuk mengatasi dan mencegah kecurangan serupa di masa depan. Yang keempat yaitu adalah memberikan rekomendasi pencegahan fraud di masa depan. Audit forensik dan investigatif juga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kontrol internal dan mencegah kecurangan serupa di masa depan, sehingga organisasi tersebut dapat lebih siap dan lebih efektif dalam menghadapi resiko kecurangan. Demikian, audit forensik dan investigatif dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi kecurangan, serta meningkatkan kontrol internal untuk mencegah kecurangan serupa di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran laporan audit forensik dan audit investigatif. Audit forensik dan investigatif memiliki peran penting dalam mengungkap kecurangan atau fraud detection, yaitu menemukan penipuan, penyalahgunaan aset, atau manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, audit ini juga berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti secara spesifik untuk mendukung proses hukum. Hasil audit dapat digunakan dalam litigasi, laporan ke penegak hukum, atau dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Selain itu, laporan audit forensik dan investigatif memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan pencegahan fraud di masa depan.
Terakhir, laporan ini juga membantu melindungi aset dan reputasi organisasi. Dengan pengungkapan masalah lebih awal, perusahaan dapat meminimalkan kerugian dan menjaga kepercayaan publik. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan karakteristik laporan audit forensik dan investigatif. Pertama, laporan ini berbasis bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedua, laporan ini fokus pada kecurangan dengan mengungkapkan penyimpangan secara mendalam. Ketiga, laporan disusun secara spesifik dan terarah pada isu tertentu yang menjadi objek investigatif. Keempat, laporan bersifat objektif dan independen, tanpa pengaruh pihak manapun. Yang kelima itu ada laporan audit, forensik, dan investigatif disusun secara sistematis dan rinci dengan menjelaskan kronologi, pelaku, modus, bukti, dan dampak kejadian. Keenam, laporan ini bersifat rahasia dan sensitif, hanya untuk pihak berwenang. Ketujuh, laporan ini juga berorientasi tindak lanjut dengan rekomendasi perbaikan sistem dan langkah hukum jika diperlukan. Yang terakhir, laporan ini juga sudah siap digunakan di pengadilan sebagai bukti untuk mendukung proses hukum. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang tantangan dalam audit investigasi. Audit investigasi memiliki fokus untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam transaksi atau area tertentu. Namun, pelaksanaannya tidak mudah karena dihadapkan dengan beberapa tantangan utama. Yang pertama, ada akses data terbatas. Investigator kesulitan mendapatkan dokumen yang penting karena data sengaja disembunyikan atau sudah dihapus oleh pelaku untuk menghilangkan jejak. Yang kedua, ada pihak tidak kooperatif. Tersangka atau pihak dalam organisasi enggan bekerja sama, menolak memberikan informasi, atau menunjukkan sikap tertutup. Yang ketiga, kurangnya bukti langsung. Banyak kasus hanya didukung oleh bukti tidak langsung, sehingga sulit untuk membuktikan kecurangan secara kuat di pengadilan. Yang keempat, ada modus operandi yang rumit. Teknik penipuan yang digunakan pelaku semakin canggih, melibatkan berbagai pihak dan berlapis-lapis sehingga menyulitkan penyelidikan. Selanjutnya ada tekanan organisasi atau politik. Investigator bisa mengalami intervensi atau tekanan dari pihak yang memiliki kekuasaan atau kepentingan dalam kasus tersebut. Selanjutnya ada resiko ancaman dan intimidasi. Auditor atau investigator bisa menghadapi ancaman fisik, intimidasi, atau tekanan mental apalagi jika yang diperiksa adalah pihak yang berpengaruh. Selanjutnya ada keterbatasan keahlian teknis. Tidak semua auditor memiliki keterampilan dalam forensik, digital, atau teknik investigasi lanjutan, padahal dibutuhkan untuk kasus yang berbasis teknologi. Selanjutnya ada waktu yang mendesak. Audit investigasi sering dikejar waktu karena adanya tekanan dari manajemen atau proses hukum yang sedang berjalan cepat. Selanjutnya kita masuk ke tantangan pada laporan audit forensik. Audit ini dilakukan secara reaktif setelah dugaan kecurangan muncul, namun pelaksanaan juga penuh tantangan. Yang pertama, minimnya bukti atau data yang tersedia. Pelaku seringkali telah menghapus, memalsukan, atau menyembunyikan data keuangan yang penting sebelum audit dilakukan. Yang kedua, ada manipulasi dan kompleksitas transaksi. Kecurangan sering disamarkan dalam transaksi yang rumit dan tertata rapi, sehingga butuh analisis mendalam untuk mendeteksinya. Yang ketiga, ada kurangnya kerjasama dari pihak terkait. Saksi atau pihak yang diperiksa cenderung tidak bersedia bekerja sama atau menolak memberikan keterangan yang jujur. Lalu ada tekanan dari internal atau eksternal. Auditor bisa mendapat tekanan dari manajemen, pihak internal, atau politik yang ingin melindungi pelaku atau menyembunyikan kasus. Selanjutnya ada keterbatasan wewenang auditor. Auditor tidak selalu memiliki akses penuh terhadap seluruh sistem atau data yang dibutuhkan untuk investigasi menyeluruh. Lalu ada ancaman keamanan dan etika. Dalam kasus tertentu, auditor dapat menghadapi resiko fisik atau dilema etika selama proses audit berlangsung. Lalu ada tantangan teknologi. Audit atas kecurangan digital memerlukan keahlian forensik IT khusus yang belum tentu dimiliki semua auditor. Lalu yang terakhir ada waktu dan biaya yang tinggi. Audit forensik cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya besar karena perlu keterlibatan berbagai ahli serta alat bantu yang canggih.
Oke, di sini kita akan membahas mengenai teknik dan alat laporan audit forensik dan investigasi. Teknik dan alat dalam audit forensik dan investigasi digunakan untuk mengumpulkan bukti, mengungkapkan kecurangan, dan mendukung proses litigasi. Berikut penjelasan lengkap tiap teknik. Yang pertama yaitu analisis data, yang mana meneliti laporan keuangan, kontrak, faktur, dan dokumen pendukung lainnya untuk mengidentifikasi kejanggalan atau transaksi yang tidak wajar. Yang kedua, wawancara investigatif. Teknik ini bertanya mendalam kepada saksi, manajemen, atau pihak terkait untuk menggali informasi tersembunyi atau menguji konsistensi pernyataan. Yang ketiga, forensik digital, yang mana menggunakan teknologi untuk melacak aktivitas elektronik mencurigakan, termasuk pemulihan data yang dihapus, email, login sistem, atau bukti digital lainnya. Yang keempat, data mining dan statistik, yang mana menerapkan algoritma dan perangkat lunak seperti IDEA atau ACL untuk mendeteksi pola tidak biasa dalam data transaksi yang besar. Yang kelima, tracing and vouching. Tracing menelusuri dari sumber data awal ke catatan akhir untuk memastikan kelengkapan, dan vouching memverifikasi keaslian data dengan menelusuri dari laporan ke dokumen sumbernya. Yang keenam, observasi langsung atau physical observation. Melakukan pengamatan langsung atas proses bisnis atau aktivitas operasional. Yang ketujuh, konfirmasi pihak ketiga. Yang kedelapan, analisis rasio dan tren keuangan, yang mana menganalisis fluktuasi rasio keuangan, membandingkan tren antar periode untuk mengidentifikasi penyimpangan dari pola normal. Lanjut kita ke studi kasus, yang mana studi kasus ini diambil dari kasusnya Garuda Indonesia, yang dilatar belakangi bahwa pada tahun 2019 publik dikejutkan oleh laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018 yang mencatat laba bersih sebesar 809,80 ribu US dollar. Meskipun perusahaan tersebut sebelumnya mengalami kerugian bertahun-tahun, mengapa mencurigakan? Dua komisaris Garuda menolak menandatangani laporan tersebut. Dugaan muncul bahwa perusahaan mencatat pendapatan fiktif dari transaksi yang belum final secara akuntansi. Salah satu temuannya adalah pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan Mahata Aeroteknologi. Meskipun pembayaran belum diterima atau melanggar prinsip akuntansi akrual, akibatnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia turun tangan, dan Garuda dikenai saksi karena dinilai melaporkan informasi keuangan yang menyesatkan. Dan kasus ini menjadi pelajaran penting supaya perlunya audit forensik dalam memverifikasi keabsahan laporan keuangan perusahaan publik. Oke, kita lanjut dari latar belakang dari studi kasus, kita lanjut ke tujuan audit forensik. Yang pertama, menilai kebenaran dan kewajaran laporan keuangan tahun 2018. Audit forensik bertujuan untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada umum. Yang kedua, mengidentifikasi praktik akuntansi yang menyimpang dan potensi fraud. Audit dilakukan untuk mendeteksi indikasi kecurangan dalam pengakuan pendapatan, pencatatan aset, dan liabilitas yang dilakukan oleh manajemen. Yang ketiga, memberikan dasar hukum bagi tindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Hasil audit forensik dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum, baik untuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab. Dari tujuan, kita langsung geser ke metode investigasi. Yang pertama, penelusuran transaksi, pendapatan, dan piutang tahun 2018 menelusuri secara rinci transaksi kerjasama antara PT Garuda Indonesia dan Mahata Aeroteknologi, khususnya bagaimana pendapatan dan piutang diakui dan dicatat. Yang kedua, verifikasi kontrak kerja sama dengan pihak ketiga, lengkap keabsahan dan rincian isi kontrak yang menjadi dasar pengakuan pendapatan, serta memastikan bahwa kontrak benar-benar telah menghasilkan hak dan kewajiban secara ekonomi. Yang ketiga, audit silang antara pendapatan dan arus kas aktual, membandingkan data pendapatan yang tercatat dengan penerimaan kas real untuk memastikan kesesuaian, terutama dalam hal pengakuan pendapatan berbasis kas yang akrual.
selanjutnya studi kasus yaitu temuan audit. Yang pertama, pengakuan pendapatan tidak sesuai prinsip. PT Garuda Indonesia mencatat pendapatan sebesar 239 juta US dollar dari Mahata Aero Teknologi secara penuh pada tahun 2018. Meskipun belum ada arus kas masuk atau non-cash basis, seharusnya pengakuan pendapatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan realisasi kas atau progres kontrak. Yang kedua, adanya tekanan dari manajemen. Yang ditemukan indikasi bahwa manajemen mendorong pencatatan keuntungan lebih awal supaya laporan keuangan menunjukkan kinerja positif sehingga berdampak pada persepsi investor dan pemerintah. Jadi, audit forensik dan audit investigatif memiliki peran penting dalam mendeteksi dan membuktikan praktik kecurangan fraud dalam laporan keuangan serta menyediakan bukti yang sah secara hukum. Audit forensik bersifat reaktif dan berfokus pada pembuktian pola fraud melalui analisis mendalam. Sedangkan audit investigatif lebih spesifik dalam menyelidiki area transaksi mencurigakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Keduanya membantu mengungkapkan kecurangan, mengumpulkan bukti, mendukung proses hukum, dan memberikan rekomendasi pencegahan di masa depan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat banyak tantangan, mulai dari keterbatasan data, ketidakterbukaan pihak terkait, hingga tekanan politik dan ancaman keamanan. Teknik-teknik seperti analisis dokumen, wawancara investigatif, forensik digital, dan data mining menjadi alat utama untuk memperoleh temuan yang valid. Studi kasus pada PT Garuda Indonesia menunjukkan bahwa audit forensik sangat krusial dalam membongkar praktik manipulasi laporan keuangan dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam perusahaan. Oleh karena itu, audit forensik dan audit investigatif tidak hanya menjadi alat deteksi kecurangan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mencegah integritas organisasi dan kepercayaan publik. Jadi, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.